Ini mau dimulai ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, Baik, jadi Bu. kita di sini kebagian soal tipe 2, terus aku tadi udah mencoba mengerjakan soal yang nomor A. Di sini yang pertama tentang SAP yang 1, tulislah program assembly SAP 1 untuk melakukan operasi berikut. 70 dikurangi 27, dikurangi 11, ditambah 33 secara lengkap. Setiap program selalu ditaruh mulai alamat 0H. Hasil program ditampilkan ke binary display. Bilangan yang akan dioperasikan harus ditaruh pada alamat 9H, 8H, CH, dan FH. Nah, terus ini jawabannya. Bukan ini. Ini jawabannya. Kalian masih bingung nggak sama yang ini? Kenapa ini gitu? Masih bingung. Pertama, kan tadi kan di soalnya kan alamatnya harus dimulai dari 0H. Jadi di sini ngambil alamatnya dari 0H. Terus yang pertama LDA. LDA itu load akumulator, kayak kita isi nilai akumulatornya dulu loh gitu. Tapi di sini nilai akumulatornya merujuk di alamat 9H. Kenapa merujuknya di alamat 9H? Karena di sini kan nilai akumulatornya itu 70 ya, nilai pertama. Sedangkan tadi bilangan yang dioperasikannya ini di soal mintanya ditaruh pada alamat 9H. Jadi yang 70 ini sebetulnya kita masukinnya itu pas di alamat 9H. Cuma operasinya tetap di alamat yang awal-awal. Terus LDA itu jadi kayak naruh nilai akumulator. Terus yang sub itu, tahu sub enggak? Subtraction. Subtract itu pengurangan. Jadi si nilai ini tuh bakal dikurangi sama nilai yang ada di BH ini. BH itu berarti kan yang ini. Dia nilainya 1BH. Kenapa? Karena angka 27 ini kita ubah ke heksadesimal. Caranya, pertama 27 dibagi 16 itu berapa? 38. 27 bagi 16. Iya. Bilangan bulatnya aja. Sabar, 27 bagi 16. Berapa Pak Is? 38. 27 dibagi 16. Tunggu dulu dah. Kalkulator. 1,6875. Berarti 1 kan bilangan bulatnya. Makanya kenapa heksadesimalnya itu di sini 1. B itu kalau di heksadesimalkan berarti 11 ya. Jadi kenapa 1 sama B? Karena 1 ini nilainya 16, sedangkan B-nya itu 11. 16 tambah 11, 27. Iya. Terus maksud dari XX ini tuh ya kosong di alamat 6H, 7H, 8H ini nggak ada yang dioperasiin apa-apa, nggak ada yang angka masuk atau angka keluar gitu. Terus kemudian di alamat 2H ini juga sama, subtract lagi. Subtract buat yang pengurangan kedua yaitu dikurangi 11. Angka 11 ini, nilai 11 ini ditaruh di CH, alamat CH. Jadi di sini kenapa B? Karena ya kayak tadi nilai heksadesimal dari 11 itu kan B gitu. Terus yang terakhir di sini malah add. Add itu berarti menambahkan ya. Kan nilai yang ditambah di sini yang terakhir adalah 33, tapi 33 ini di soal mintanya ditaruh di alamat FH. Makanya kenapa add ini merujuk ke FH, ke alamat FH. Coba kita lihat FH-nya di sini 21H. Yang artinya 21 itu 33. Kenapa 21? Karena 33 dibagi 16 itu 2 dan sisanya itu 1. Gitu. Ada yang belum paham di soal yang ini? Soal ini berkaitan sama jawaban-jawaban kalian di bagian-bagian kalian. Paham Kel? Paham Pak Is? Paham gue. Kalau sih paham ya, mungkin langsung aja di bagian B, coba tuh banyak yang nggak paham. Bentar Is, aku belum membaca semua bagian B, jadi aku pengen menjelaskan punya aku dulu. Bahkan aku yang A nggak sih? Ah? Tanya aku yang A ya?
Kamu yang B, kan Iya. kamu mintanya yang B. Kamu kan bilang B sama C, jadi aku ngerjain yang A dong. Ih. Terus ini soal nomor 3, tapi masih yang A sih, karena aku kan baru nyoba kerjaan yang A. Interupsi, Michael nggak boleh ketawa lagi jelasin. Baik, siap. Nih, soalnya. Perhatikan program assembly SAP 2 ini, SAP yang 2. Berikut ini, bla 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 bla. Terus sini soalnya berilah komentar pada setiap baris program di atas. Komentar harus dalam, ya bisa baca sendiri. Nah, terus di sini ini jawabannya. Yang mana? MFI A37 itu berarti masukin nilai 37H ini ke register A. Jadi si 37 ini MFIA itu jadi akumulator karena nilai pertama yang dimasukin. Bisa baca dulu lah, terus kalian yang bingung di mana gitu. Tahu nggak kenapa ini di blok? Kenapa? Soal dia udah Karena putus. ini yang di looping, dia ngeloop 3 proses ini, INRC, subtract B, sama NJNZ loop. Gitu. Looping itu tuh yang berulang-ulang itu nggak sih diulang-ulangin? Iya, yang diulang-ulang itu. Jadi kayak program di atas ini cuma diproses 1 kali, sedangkan yang di sini itu bisa berulang kali tergantung sama pengoperasiannya. Gitu. Oh, jadi kalau bisa nggak 0, dia ulang lagi tuh sampai 0. Iya. Dan kalau nggak salah waktu aku tracing itu 6 kali dia memproses di looping ini. Terus kemudian yang B-nya tuliskan aktivitas utama, bukan aktivitas per baris yang dilakukan program tersebut dalam notasi matematika. Nah, ini nih tracing singkatnya. Nilai awal register A-nya kan di sini 55 nih akumulatornya. Iya. Terus yang B-nya di sini 7. 7. Terus yang C-nya 13. Nah, program ini tuh menghitung berapa kali nilai si B ini dapat dikurangkan dari nilai awal A setelah dikurangi dengan C sambil meningkatkan nilai C pada setiap iterasi. Terus setelah selesai, hasil akhirnya adalah nilai C yang menunjukkan jumlah iterasi pengurangan. Jadi aktivitas yang aku temuin dari assembly SAP2 tadi itu yang ini. C itu sama dengan A dikurangi C per B. Di mana A-nya kan tadi 55, C-nya 13, terus B-nya itu 7. Terus ditemuin C-nya itu 6. Nah, terus di sini di soal yang bagian C-nya, saat program selesai dieksekusi, isilah register di bawah ini dalam angka heksadesimal. Tadi kan udah diketahuin ya kalau C-nya itu 6. Nah, berarti sedangkan di sini ada proses di mana pindahkan nilai dari register C ke register A. Artinya nilai C sama nilai A itu pasti sama-sama 6. Ditulis dalam heksa berarti 06H. Terus yang B-nya, karena dia nggak berubah selama eksekusi, ya nilainya tetap 7 gitu. Gitu deh. Terus yang ini itu, ini paham nggak maksudnya? Paham. Interupsi, mohon maaf mengganggu. Kenapa Pak Is? Ini mohon maaf agak lantang, namun udah menuju ke 10 menit. Emang ya? Ini aku mau jelasin yang ini. Walaupun kalian jelasin aja. Ya nggak apa-apa, jelasin aja. Terus yang ini berdasarkan program assembly SAP2 pada soal nomor 3. Iya, pada soal nomor 3 di atas, hitungan total waktu eksekusi jika clock CPU. Wah, aku salah. Aku salah. Aku nggak perhatiin ininya. Aku perhatinya cuma yang ini, yang dari slide. Berarti nanti bisa dibenerin lah. Ini intinya jumlah clock-nya. Jumlah clock itu bisa kalian lihat di slide dari LMS yang ini. Jumlah clock itu yang tested. Terus jumlah eksekusinya jadi jumlah clock tuh sama terus ya? Jumlah clock itu sama terus tiap ininya, nilainya bakal kayak udah ada template gitu. Udah ada template nih. Oke.
Paling jumlah eksekusi yang bakal berubah-ubah tergantung tadi programnya ada yang di looping enggak. Tadi kan loopingnya ada di tiga. Lagi buat video. Jadi tinggal dikaliin aja kalau dia jumlah eksekusinya 6 kali berarti 6 dikali jumlah clock tadi. Terus kalau total waktu eksekusi itu jumlah total clock dikali periode clock. Kalau di sini ternyata periode clocknya harusnya 5,5 tapi aku ngitungnya malah 1 karena aku ngambil dari slide. Nanti aku perbaiki. Udah sih mungkin itu aja, nanti buat kalian yang mau bertanya bisa chat langsung aja. Terima kasih. Assalamualaikum.